Halo semua, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat. Kembali lagi di NK Film. Kali ini kita akan membahas alur drama China berjudul Firework of My Heart. Drama Mandarin yang berjumlah 40 episode ini menceritakan tentang hubungan percintaan Kapten Damkar bernama Song Yan yang diperankan oleh Yang Yang, dan dokter cantik bernama Sukin yang diperankan oleh Wang Churan. Hubungan mereka dimulai sejak duduk di bangku SMA, namun seiring berjalannya waktu keluarga Sukin tidak menyetujui kedekatan mereka. Sampai akhirnya mereka harus berpisah karena restu orang tua. Lalu 10 tahun kemudian mereka bertemu kembali namun dengan perasaan dilema, antara benci dan cinta. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita ikuti alur ceritanya. Di masa lalu ternyata Song Yan dan Yan Chen pernah berkelahi karena Sukin. Kenangan itu pun masih teringat oleh Song Yan sampai saat ini. Setelah itu Song Yan duduk termenung seorang diri, ia terus memikirkan perkataan Sukin yang menganggap bahwa ia tidak mencintainya. Hal itu membuat Song Yan merasa sangat sedih. Di sisi lain Yan Chen membawa pulang Sukin untuk beristirahat di rumah ibunya. Saat itu Yan Chen kembali teringat kenangan masa kecilnya bersama Sukin. Saat itu Yan Chen terlihat sangat mengagumi Sukin. Sementara Sukin juga sangat membutuhkan Yan Chen. Keesokan harinya Song Yan bersiap-siap untuk pergi menemui Sukin. Zai Miao yang mengetahui hal itu mencoba melarangnya tapi Song Yan tetap bersikeras. Zai Miao pun langsung memberitahu pada ayah dan ibunya, sontak saja paman Song Yan itu pun memberikan beberapa nasihat pada Song Yan. Ia mendukung usaha Song Yan memperbaiki hubungannya bersama Sukin tetapi pamannya itu hanya memberikan satu kesempatan pada Song Yan jika Song Yan mau berusaha. Pada scene yang berbeda, Sukin baru saja terbangun dan tiba-tiba ia mendapat telepon dari Song Yan. Song Yan memberitahu Sukin jika ia ingin menemuinya, sontak saja Sukin langsung bergegas pergi dari rumah orang tuanya tersebut untuk menemui Song Yan. Sukin pun tiba di apartemennya dan ternyata Song Yan sudah menunggunya di sana. Terlihat Song Yan mulai memberi perhatian pada Sukin yang membuat Sukin sedikit tersanjung. Kemudian Sukin pun mengajak Song Yan untuk masuk ke apartemennya. Di sana Song Yan memasakkan bubur untuk Sukin karena Sukin belum sarapan, sementara itu Sukin menyiapkan peralatan untuk makan mereka. Ternyata selama ini Sukin sama sekali tidak pernah memasak di rumah. Mereka juga masih terlihat canggung satu sama lain. Kemudian Song Yan mengatakan bahwa ia akan kembali kepada Sukin, namun apakah Sukin bersedia menunggunya? Mendengar hal itu membuat Sukin bingung, bahkan ia ketakutan karena Sukin tidak tahu bagaimana menghadapi Song Yan dan keluarganya. Tetapi Song Yan meyakinkan Sukin jika ia akan menanggung apapun yang terjadi nantinya. Song Yan juga meminta agar Sukin lebih berani dan bisa memilih untuk hidup bersamanya atau tidak pernah bertemu lagi. Song Yan juga berjanji untuk memperlakukan Sukin dengan baik dan akan terus setia serta akan berusaha sekuat tenaga untuk memberi kehidupan yang lebih baik pada Sukin. Sukin pun terdiam dan meneteskan air mata. Kemudian ia kembali teringat perkataan ibunya jika ia memaksakan untuk berhubungan dengan Song Yan maka ibunya tidak akan segan untuk mengusir Sukin dari keluarganya. Ingatan itu membuat Sukin menjadi sangat kebingungan dalam memilih jalan hidupnya sendiri. Kemudian Yan Chen menjemput Sukin untuk mengantarkannya bekerja. Yan Chen benar-benar sangat khawatir dan perhatian kepada Sukin. Sesampainya di rumah sakit Yan Chen mengajak Sukin untuk pergi ke luar negeri dan tidak akan kembali lagi, namun Sukin langsung menolak ajakan tersebut. Di rumah sakit Sukin komplain kepada direktur karena berkas wawancaranya ditolak. Ternyata direktur tidak menyukai sikap keluarga Sukin yang terus-terusan berusaha membuat Sukin mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak murni. Padahal Sukin merasa jika ia memiliki kemampuan di bidang tersebut. Di sisi lain para tim damkar kedatangan instruktur baru, ternyata Jiang Yulah instruktur baru mereka. Song Yan sempat terkejut ketika mengetahui hal tersebut. Jiang Yu terlihat sangat bersemangat dengan tugas barunya itu. Pada scene yang berbeda Sukin sedang melakukan wawancara walaupun berkasnya sudah ditolak.
Sementara itu, para perawat merasa kagum pada Dr. Sukin karena akhirnya ia berhasil lulus wawancara, dan akhirnya ia bergabung bersama tim direktur. Si Jia yang mengetahui hal itu langsung memberikan selamat kepada Sukin, namun Sukin menolak jabatan tangan si Jia karena ia sudah mencuci tangannya. Di kantor damkar, Songyan terus bersikap cuek dan dingin pada Jiang Yu, padahal Jiang Yu sudah berusaha agar ia bisa berhubungan akrab dengan Songyan. Ternyata Songyan masih teringat saat-saat bersama So Ujun, sahabat karibnya. Saat itu Songyan pulang dari patroli dan akan bersiap untuk istirahat, namun ia terlihat kesal karena Jiang Yu yang memindahkan papan caturnya. Jiang Yu terus saja berusaha basa-basi untuk mencairkan suasana walaupun Songyan tidak bersikap baik padanya. Keesokan harinya Jiang Yu komplain pada Songyan karena ia baru saja melihat para anggota damkar yang sangat kekurangan istirahat, sebab mereka terus saja berlatih. Namun Songyan mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka dilatih sekeras itu. Mengetahui hal tersebut langsung Jiang Yu terdiam, setelah itu tiba-tiba tim damkar mendapatkan kiriman makanan dari penggemar Songyan. Mengetahui hal itu langsung membuat Songyan melarang mereka menerima makanan tersebut. Itu sudah aturan di damkar bahwa dilarang menerima hadiah dari warga, kata Songyan. Namun berkat instruktur akhirnya tim damkar bisa memakan semua pemberian penggemar Songyan tersebut. Ternyata yang mengirim makanan itu adalah Xiao Yao, alhasil Songyan langsung menghubunginya dan melarangnya mengirim hadiah seperti itu lagi. Songyan juga memberitahu Xiao Yao jika Sukin adalah cinta pertamanya. Mengetahui hal itu membuat Xiao Yao menjadi sangat terkejut. Hah? Selanjutnya Xiao Yao langsung menemui Sukin di apartemennya. Ia terlihat sangat kesal, namun Sukin merasa jika ia tidak berbuat salah pada wanita mantan pacar Xiao itu. Semua itu terjadi karena Xiao Yao yang baru mengetahui jika Songyan adalah mantan pacar Sukin. Xiao Yao pun berjanji tidak akan mengejar lagi mantan pacar sahabatnya itu. Bahkan Xiao Yao meminta Sukin rujuk kembali dengan Songyan karena ia melihat Songyan masih menyukai Sukin. Sambil minum-minum Sukin pun bercerita banyak hal soal rencananya di masa depan. Keesokan harinya para anggota damkar kembali melakukan latihan. Kali ini mereka mendapatkan perintah untuk berlari sejauh 20 km, tak disangka Jiang Yu juga ikut bersama mereka. Selama perjalanan mereka harus melewati sungai dan mendaki bukit. Hal tersebut sudah biasa dilakukan para anggota, namun tidak dengan Jiang Yu. Ia terlihat sangat kelelahan bahkan tertinggal jauh dari anggota yang lainnya. Sampai ketika para anggota sudah berkumpul kembali di kantor damkar, Jiang Yu tak kunjung kembali. Ketika hujan turun dengan sangat deras, saat itulah Jiang Yu berhasil kembali ke kantor damkar walaupun dengan kondisi yang sangat kelelahan, bahkan Jiang Yu juga memperlihatkan fotonya pada Songyan. Ternyata semua itu dilakukan Jiang Yu karena ia mengetahui jika So Ujun lebih hebat dari dirinya. Dan ia juga merasa bahwa kedatangannya tidak terlalu disukai, bahkan Songyan juga bersikap keras dan kasar serta selalu berbeda pendapat dengan dirinya. Setelah itu Jiang Yu lagi-lagi masih terus berusaha berlari mengelilingi lapangan sampai membuatnya terjatuh. Di malam hari kaki Jiang Yu sudah dipenuhi dengan luka-luka. Lalu ketika Jiang Yu ingin istirahat, ia menemukan beberapa obat yang sudah disiapkan oleh Songyan, dan ia pun langsung berterima kasih kepada Songyan yang terlihat pura-pura tidur. Di sisi lain Sukin mendapati ibunya yang sudah berada di apartemennya. Lagi-lagi ibunya masih terus tidak menyetujui jika Sukin kembali berhubungan dengan Songyan. Bahkan ibunya juga meminta agar Sukin kembali ke luar negeri jika ia tetap nekat berhubungan dengan Songyan. Ibu Sukin selalu merasa jika apa yang Sukin dapatkan selama ini adalah berkat dari keluarganya, bukan dari kemampuan yang dimiliki Sukin. Padahal Sukin selalu berusaha dengan kemampuannya sendiri. Tetapi Sukin tidak pernah mau membuat ibunya sedih. Maka dari itu ia selalu menuruti semua kemauan ibunya walaupun ia tidak bisa hidup seperti apa yang ia inginkan. Pada scene yang berbeda, Jiang Yu sedang membujuk Songyan agar ia mengizinkan para anggota damkar yang baru untuk menyelesaikan beberapa misi kebakaran, namun dalam sudut pandang Songyan penyelamatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh karena banyak pengorbanan yang ada di dalamnya. Jiang Yu pun agak sedikit kesal saat Songyan menanyakan soal latar belakang keluarganya. Beberapa hari kemudian akhirnya hubungan Jiang Yu dan Songyan pun mulai sedikit membaik. Mereka berdua mulai bercerita banyak hal termasuk peranan orang tua Jiang Yu dalam mendukung karirnya. Songyan terus terang iri dengan Liang Yu.
Songyan sedikit termenung saat Jiang Yu menanyakan soal orang tuanya. Di masa lalu ia mengalami masa-masa tersulit di dalam hidupnya. Ibunya lebih memilih bersenang-senang dengan dunianya sendiri, sampai-sampai tidak mempedulikan Songyan dan ayahnya. Bahkan ketika ayah Songyan kehilangan pekerjaan, ibunya tega meninggalkan Songyan dan ayahnya serta lebih memilih hidup bersama seorang pria kaya. Sebagai informasi, ayahnya Songyan bekerja di perusahaan milik keluarga Sukin. Dia dipecat karena dituduh memimpin demo kenaikan upah pekerja yang mana keluarga Sukin tidak mau memenuhi tuntutan pekerja. Tapi secara diam-diam lebih memilih untuk memecat Song Ziyong, ayahnya Songyan, karena dianggap menjadi provokator. Tak hanya itu, ayah Songyan juga meninggal dunia tidak lama setelah keterpurukan keluarganya itu. Semua kenangan itu sampai kini masih teringat jelas dalam ingatan Songyan. Kembali ke masa sekarang, para tim damkar sedang melakukan penyelamatan. Kali ini Songyan sudah mulai menugaskan para junior untuk menjalankan misi. Namun salah satu di antara mereka terlalu senang sampai-sampai ia tidak memikirkan keselamatannya. Akibatnya junior itu pun hampir terjatuh. Beruntung Songyan segera dengan sigap dapat menyelamatkannya, tetapi Songyan malah terkena sengatan lebah. Setelah itu Songyan langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sana ia langsung ditangani oleh dokter Sukin. Karena Songyan terkena sengatan di bagian bokong kanannya, maka dari itu ia harus melepaskan celananya agar Sukin bisa mengobati sengatan lebah tersebut. Awalnya Songyan sedikit risih dan agak malu-malu, sampai akhirnya ia bersedia karena tidak ada pilihan lain. Situasi itu pun membuat Sukin sedikit salah tingkah. Kemudian ketika Songyan keluar dari rumah sakit, tak sengaja ia bertemu dengan Yan Chen. Yan Chen pun langsung mengajaknya berbicara. Lagi-lagi ia langsung memberitahu Songyan jika ia dan Sukin tidak akan pernah bisa bersama. Namun Songyan dengan yakin mengatakan jika ia akan bisa mematahkan pernyataan Yan Chen tersebut. Bahkan Songyan juga tidak segan-segan mengatakan kalau sikap Yan Chen pada Sukin tidaklah wajar karena ia terlalu posesif, bahkan memberi perhatian tidak selayaknya hubungan kakak beradik, apalagi Yan Chen hanyalah kakak tiri Sukin. Mendengar hal itu membuat Yan Chen terdiam. Lalu Yan Chen dan Sukin makan bersama. Di sana mereka sedang merayakan ulang tahun Yan Chen. Ibunya memuji Yan Chen yang telah menjadi anak yang baik dan perhatian serta menjadi kebanggaan orang tua. Setelah itu Sukin memberikan hadiah untuk kakaknya itu dan berharap kedepannya mereka tidak akan berdebat lagi. Ternyata harapan Sukin tidak terwujud. Mereka malah kembali berdebat karena Yan Chen yang selalu mencampuri urusan pribadi Sukin. Bahkan ia juga sangat melarang Sukin berhubungan dengan Songyan. Sikap yang Yan Chen tunjukkan itu memperlihatkan jika sebenarnya ia memiliki perasaan pada Sukin, namun bukan perasaan kakak pada adiknya. Bahkan Yan Chen juga hampir mengatakan jika ia menginginkan mereka bisa bersama. Sukin yang memahami hal itu langsung marah pada Yan Chen dan meninggalkannya pergi sembari mengatakan jika Yan Chen hanya akan menjadi kakaknya. Benar saja, sejak di masa lalu Yan Chen sudah mulai memiliki perasaan yang lebih pada Sukin. Bahkan ibunya juga menyadari hal itu. Di sisi lain petugas damkar sedang mendapat panggilan untuk melakukan penyelamatan. Kali ini terjadi kebakaran di suatu tempat. Sesampainya di sana seorang ketua lingkungan memberikan informasi jika tidak ada korban serta tidak ada orang yang terjebak di dalam lokasi kebakaran tersebut. Namun Songyan tetap mengecek keadaan di dalam dengan bantuan drone milik Jiang Yu. Saat itu Songyan mendapatkan jika ada seseorang yang tinggal dan terjebak di dalam lokasi kebakaran tersebut. Sontak saja Songyan dan beberapa anggotanya langsung bergegas masuk ke dalam untuk mencari lokasi yang ia lihat di drone milik Jiang Yu tadi. Setelah berusaha cukup keras di tengah api yang masih menyala, akhirnya Songyan dan para anggotanya berhasil menemukan 2 orang korban. Mereka pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun hanya 1 korban yang berhasil diselamatkan dan menjalani perawatan intensif. Korban tersebut adalah seorang anak kecil. Sedangkan korban lainnya adalah neneknya dan sudah dinyatakan meninggal dunia. Kali ini Sukinlah yang menangani anak tersebut. Kemudian Songyan kembali menemui anggotanya di lokasi kebakaran tersebut. Jiang Yu mengatakan kepada Songyan bahwa memang benar pengalaman sangat dibutuhkan saat pergi ke garis depan saat menjalankan misi. Ia juga bertanya apa yang paling diharapkan Songyan ketika selesai menjalankan sebuah misi.
Sembari melihat anggotanya, Songyan mengatakan jika ia hanya berharap anggotanya tetap lengkap. Lalu Songyan pun mengajak semua tim damkar untuk makan bersama di sebuah restoran. Tuh! Di sisi lain Sukin sedang berembuk dengan para dokter. Di sana Sukin membuat keputusan yang sangat beresiko, namun ia yakin dengan keputusannya itu karena sesuai dengan pemeriksaan yang ia lakukan pada anak tersebut. Dan ia juga akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan anak tersebut nantinya. Setelah itu Sukin dan dokter lainnya dipanggil untuk berkumpul bersama direktur. Kali ini direktur juga turun tangan menangani anak tersebut. Di sana direktur setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Sukin dan pemeriksaan yang dilakukan Sukin juga sangat tepat. Bahkan kondisi anak tersebut mulai membaik. Kemudian Sukin langsung memberitahukan kabar tersebut pada Songyan. Di kantor damkar, Jiang Yu dan Songyan sudah lebih banyak mengobrol sampai ketika tanpa sengaja Jiang Yu mengatakan perihal hidup seseorang yang ditinggal ibunya karena ibunya lebih memilih hidup bersama pria kaya. Lagi-lagi hal itu membuat Songyan teringat masa lalunya yang buruk. Pada scene yang berbeda Sukin sedang memeriksa kondisi anak kecil itu. Di sana Sukin dianggap sebagai penyelamat anak kecil tersebut. Mendengar hal itu membuat Sukin tersenyum bahagia. Setelah itu para wartawan sedang mewawancarai Sukin untuk mengetahui keadaan anak kecil yang ia tangani. Proses wawancara itu pun dilihat oleh Songyan, lalu Songyan langsung menemui Sukin yang sedang sendirian. Hubungan mereka sudah mulai semakin membaik. Bahkan Songyan sudah bersikap lebih lembut pada Sukin. Kemudian Songyan takjub melihat bagaimana perlakuan Sukin pada anak kecil yang ia selamatkan itu. Hal tersebut membuat Songyan kembali teringat kenangan masa lalunya. Namun saat itu Sukin sudah ada bersamanya di saat Songyan merasa sangat terpukul dengan situasi yang harus ia hadapi. Di saat yang bersamaan ibu Sukin menghubungi Sukin, ternyata ibunya meminta Sukin menemui orang tua Jiang Yu karena ibu Sukin sudah mengatur pertemuan tersebut. Sukin pun tidak bisa menolak sama sekali, padahal Sukin sudah membuat janji dengan Songyan. Dengan terpaksa Sukin membatalkan janjinya dengan Songyan. Keesokan harinya Sukin bertemu dengan ibu Jiang Yu. Ibu Jiang Yu sangat memuji Sukin, di saat yang bersamaan Jiang Yu juga bertemu dengan ayah Sukin. Mereka mengobrol satu sama lain. Kemudian Jiang Yu dan Sukin pun bertemu. Mereka akhirnya jujur bahwa mereka tidak menyukai satu sama lain. Dan Jiang Yu pun bersedia perjodohan mereka dibatalkan. Hal itu pun benar-benar dilakukan di depan orang tuanya dan orang tua Sukin. Ia membuat orang tua Sukin ragu kepadanya. Usaha Jiang Yu itu pun sedikit membuahkan hasil karena ayah Sukin sudah mulai ragu padanya. Pembicaraan itu pun didengar oleh Sukin yang membuat dirinya merasa lebih lega. Setelah itu Sukin bertemu dengan Xiao. Xiao mencoba menjelaskan pada Sukin untuk lebih menerima kehidupannya dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan untuknya tanpa memilih jalan yang lain. Namun Sukin tetap menolak perjodohan yang harus ia jalani, karena Sukin tidak menginginkan masa lalu yang indah bersama Songyan akan hancur jika mereka tidak bersama. Di sisi lain Songyan sedang membayangkan Sukin yang akhir-akhir ini semakin cantik dan selalu menghampirinya. Saat itu Songyan sedang makan bersama keluarganya. Namun Zhai Miao kembali membahas dan terus saja menjelek-jelekan Sukin sampai akhirnya Songyan memberitahu mereka jika Sukin tidak seburuk itu. Bahkan Sukin adalah gadis yang sangat lemah karena ia selalu berada dalam ketakutan dan tidak memiliki keberanian sama sekali. Kemudian bibinya juga mengatakan bahwa Sukin memang tidak pantas bersama Songyan dan malah menyebut Limeng rekan kerja Songyan lebih cocok jadi pendampingnya. Ketika Songyan pergi, bibinya langsung menyusul Songyan untuk memberikan sebotol susu kedelai sembari meminta agar perkataan Zhai Miao tadi tidak dimasukkan ke dalam hati dan minta Songyan untuk bisa secepatnya menyelesaikan masalahnya. Saat berada di pinggir jalan tak lama Limeng sudah ada di sana dan menawarkan tumpangan pada Songyan. Selama perjalanan mereka saling mengobrol, ternyata Limeng lewat di sana karena ia sedang membeli makanan kesukaannya. Ketika berhenti di lampu merah mobil Sukin dan Songyan berpapasan. Sukin pun langsung menyapanya, namun ketika melihat Limeng ada di samping Songyan, Sukin terlihat sedikit cemburu. Ternyata Limeng juga menyukai Songyan, namun ia bersikap santai dan tidak terlalu mengejar Songyan, karena Limeng mengetahui jika Songyan masih menyukai Sukin. Di rumah sakit Sukin dan si Jia sedang mengurus anak kecil itu. Mereka juga memberikannya semangat, karena hari itu mereka sudah mau berpisah.
Setelah itu Sukin kedatangan pasien sesak nafas. Namun pemeriksaan yang Sukin lakukan keluhan yang dialami pasien tersebut bukanlah sebuah penyakit namun ada yang bermasalah dengan mental dan pikirannya. Hal itu diketahui oleh direktur. Alhasil ia juga membantu memeriksa pasien itu, dan ternyata hasil pemeriksaan yang dilakukan direktur sama seperti yang Sukin lakukan. Akhirnya hubungan mereka pun mulai membaik. 作为医生，我们不仅仅要懂得看病。 Di sisi lain para tim damkar sedang menjalankan tugas mereka. Kali ini mereka akan menyelamatkan mahasiswa yang tersesat ketika melakukan pendakian gunung. Pada scene yang berbeda Yan Chen sudah menjemput Sukin di rumah sakit. Sukin pun akhirnya meminta maaf kepada Yan Chen karena sudah marah kepadanya. Mereka juga berjalan-jalan sembari mengobrol satu sama lain. Sementara itu tim damkar masih melakukan penyelamatan, namun ketika penyelamatan berlangsung ada satu orang mahasiswa yang membutuhkan penanganan langsung, Songyan pun langsung menghubungi Sukin untuk meminta bantuannya. Sukin pun memberitahu apa yang harus Songyan lakukan. 身体接触的地方都有柔软无电好，调整一下。 Lalu ketika mereka akan kembali ke posko kejadian buruk pun terjadi pada Junping. Karena jalanan yang licin dan terjal ia terperosok ke jurang dan kakinya terjepit di antara bebatuan. Songyan pun dengan cepat langsung berusaha menyelamatkannya. Bahkan Songyan terus berusaha menghangatkan Junping ketika suhu di sana sedang sangat dingin. Di sisi lain Sukin sangat mengkhawatirkan keadaan Songyan sampai ia mengirim beberapa pesan untuk Songyan. Saat itu Songyan dan Junping sedang menunggu bala bantuan. Tak berselang lama para anggotanya datang dan langsung berusaha menyelamatkan mereka berdua, mereka pun berhasil terselamatkan dan berkumpul kembali bersama anggota tim damkar yang lainnya. Lalu mereka pun kembali pulang. Di perjalanan Jiang Yu baru merasa betapa sulitnya menjadi anggota damkar. Namun Songyan malah memuji usaha yang Jiang Yu lakukan di misi mereka saat itu. Jiang Yu juga sangat bangga dengan dirinya yang bisa sampai di titik tersebut. Kemudian Songyan baru membalas pesan dari Sukin agar ia tidak mengkhawatirkan dirinya karena ia sudah kembali. Saat itu para tim damkar sedang berkumpul bersama. Mereka sedang melakukan evaluasi terhadap penyelamatan yang telah mereka lakukan, sampai pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah ide agar tim damkar bisa bekerja sama dengan tim medis, agar penyelamatan yang mereka lakukan bisa berjalan lebih baik lagi. Ide itu pun langsung dibicarakan oleh Jiang Yu dan komisaris. Setelah menjelaskan beberapa alasan serta mengacu pada beberapa upaya penyelamatan yang lalu tim damkar mengalami sedikit kesulitan dalam menghubungi tim medis untuk menangani korban yang terluka. Akhirnya sang komisaris menyetujui ide tersebut. Tak menunggu lama Jiang Yu dan Songyan langsung pergi menemui wakil direktur rumah sakit untuk membicarakan rencana mereka tersebut. Dan mereka pun akan mulai menjalankan kerjasama yang telah disepakati itu. Kemudian ketika Songyan dan Jiang Yu sedang berjalan sembari mengobrol mereka secara tak sengaja ditabrak oleh Sukin yang sedang berjalan terburu-buru. Saat itu Jiang Yu merasa Songyan dan Sukin sudah saling mengenal satu sama lain, namun ketika ia menanyakan hal tersebut Jiang Yu malah dibuat bingung dengan jawaban mereka berdua yang tidak jelas. Kemudian Sukin pun langsung berpamitan pergi. Setelah itu Sukin terlihat sedang menunggu Yan Chen yang sedang melakukan pemeriksaan, tak disangka mereka malah bertemu dengan Jiang Yu dan Songyan. Lagi-lagi Jiang Yu memperkenalkan Songyan pada Yan Chen. Ia tidak mengetahui jika mereka sudah saling mengenal. Situasi saat itu pun terlihat begitu kaku. Lalu Sukin dipanggil oleh direktur. Ia bersedia menjadi tim medis yang akan bekerja sama dengan tim anggota damkar. Keputusan Sukin itu ternyata juga disetujui oleh para anggotanya. Keesokan harinya Sukin sedang memasak bubur di rumahnya, Xiao Yao juga ada di sana. Ia menemui Sukin ingin berpamitan karena akan pergi liburan ke luar negeri. Kemudian lagi-lagi Xiao bertanya perihal hubungan Sukin dan Songyan. Xiao Yao terlihat mendukung hubungan mereka berdua, bahkan Sukin juga mengaku jika ia tidak bisa melupakan Songyan namun mereka membutuhkan waktu untuk mengenal kembali satu sama lain. Setelah itu akhirnya tim medis bergabung bersama tim damkar.
Mereka pun langsung disambut oleh para anggota damkar dan saling memperkenalkan diri. Sukin juga berjabat tangan dengan Songyan seperti mereka yang baru saja mengenal satu sama lain. Para tim medis juga disediakan ruangan untuk beristirahat, tak hanya itu mereka juga diperlihatkan hal-hal penting yang ada di kantor damkar tersebut. Lalu tak sengaja Sukin melihat Songyan yang berada di ruangannya. Jiang Yu juga ada di sana, bahkan Jiang Yu mengizinkan Sukin untuk masuk ke ruangan tersebut. Akhirnya Jiang Yu bisa menebak jika orang yang disukai Sukin adalah Songyan. Jiang Yu sama sekali tidak keberatan akan hal itu. Keesokan paginya mereka pun mulai melakukan latihan. Para tim medis juga ikut serta bersama anggota damkar yang lain. Jiang Yu dan Songyan kemudian memberikan beberapa pengarahan kepada tim medis terutama untuk terus menjaga kebugaran serta kekuatan fisik untuk siap tempur saat melaksanakan operasi penyelamatan. Kemudian mereka pun mulai latihan. Usai latihan Songyan menghampiri Sukin. Sukin merasa Songyan meremehkan dirinya. Hal itu karena Songyan paham betul kondisi kesehatan Sukin. Namun Sukin meyakinkan dirinya jika ia tidak selemah dulu lagi. Ia yakin akan dapat menyelesaikan apapun tugasnya di lapangan, jadi Songyan tidak usah terlalu mengkhawatirkan dirinya. Mendengar hal itu akhirnya Songyan memuji keberanian Sukin. Setelah itu mereka pun beristirahat dan makan bersama namun tidak saling berhadapan. Ketika Sukin tak menghabiskan makanannya, Songyan langsung memaksa Sukin untuk menghabiskan makanannya itu. Alhasil Sukin pun menurutinya tetapi ia duduk tepat di hadapan Songyan. Di malam hari Jiang Yu sedang bersama Songyan. Mereka pun saling bertukar pikiran. Kali ini pembicaraan mereka bisa menyatu walaupun sebelumnya mereka selalu berbeda pendapat. Songyan pun memberi masukan kepada Jiang Yu agar tim medis bisa juga melatih tim damkar untuk memberikan beberapa pengetahuan medis. Jiang Yu pun menyetujui ide Songyan tersebut. Keesokan harinya tim medis dan tim damkar berkumpul. Jiang Yu menyampaikan pembicaraannya bersama Songyan semalam mengenai tim damkar yang harus juga mengetahui beberapa hal tentang medis sebagai bekal dalam misi penyelamatan nantinya dan disambut baik oleh para anggotanya. Kemudian Dr. Sukin pun memulai tampil. Sukin memberi pelajaran pertama yaitu bagaimana cara untuk menghentikan pendarahan dan perban kepada korban. Namun ia membutuhkan model manusia agar mereka bisa memahaminya dengan baik. Akhirnya Songyanlah yang ditunjuk menjadi model tersebut walau ia agak sedikit malu-malu. Situasi itu membuat mereka saling bertatapan dan Songyan tampak sedikit malas-malasan, namun Sukin masih tetap fokus. Kemudian Sukin juga meminta Songyan untuk melepas pakaiannya, dan beberapa anggota diminta melakukan praktek seperti yang diajarkan oleh Sukin. Tetapi entah kenapa tiba-tiba Songyan menghentikannya dan langsung berdiri. Saat itu Jiang Yu sedang melakukan latihan gabungan antara tim damkar dengan tim medis. Untuk mempermudah misi penyelamatan, Jiang Yu membuat beberapa kelompok dalam latihan tersebut. Sukin disatukan bersama Songyan namun Songyan menolaknya, ia pun meminta salah satu anggotanya untuk menggantikan dirinya. Lalu latihan pun dimulai. Songyan dan Jiang Yu sempat kagum saat melihat latihan yang dilakukan Sukin. Berbeda dengan para tim medis lainnya karena beberapa dari mereka ada yang merasa ketakutan. Kemudian Songyan menemui Sukin yang sedang berolahraga dan ikut juga berolahraga di sampingnya. Sukin terlihat tidak mau kalah dengan kehebatan Songyan dan kemudian mereka pun saling mengobrol. Ternyata Songyan menolak menjadi kelompok Sukin karena ia tidak mau orang-orang malah menjadi terus memperhatikan mereka berdua. Mengetahui hal itu membuat Sukin langsung ingin menjaga jarak dengan Songyan, tetapi Songyan seperti tidak terima. Ia berhenti dan juga menghentikan Sukin yang sedang berolahraga, namun lagi-lagi Songyan beralasan jika apa yang ia lakukan itu karena Sukin sudah sangat ngos-ngosan. Setelah itu tiba-tiba kaki Sukin menjadi kram, sontak saja Songyan langsung membantunya tetapi tiba-tiba anggota damkar yang lain juga sudah ada di sana. Situasi itu membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Pada scene yang berbeda Yan Chen sedang berada di tempat pameran lukisan. Yesi juga ada di sana, ternyata ia telah bekerja di sana dan itu atas rekomendasi dari Yan Chen. Di malam hari Sukin menemui Songyan yang lagi bermain bersama anjing peliharaannya. Anjing itu bernama Xiao Meng. Sukin yang mengetahui nama anjing tersebut langsung menanyakan pada Songyan dan Songyan memberikan jawaban yang membuat Sukin mengingat masa lalu mereka.
Xiao Meng terlihat mulai dekat dengan Sukin sampai akhirnya Songyan malah menjahili Sukin dengan mengatakan jika Sukin dan Xiao memang seperti keluarga. Di sisi lain terjadi tragedi kecelakaan bus, hal tersebut langsung membuat tim medis dan tim damkar langsung menuju lokasi kejadian. Sesampainya di sana para korban sudah tergeletak namun beberapa dari mereka memohon kepada tim damkar agar menyelamatkan seseorang yang sudah membantu menyelamatkan mereka semua. Para tim damkar pun langsung menjalankan aksinya. Mereka mengevakuasi korban yang masih ada di dalam bus dan sudah terjatuh di jurang. Sementara itu Sukin dan para perawat langsung melakukan penanganan pertama untuk semua korban. Ketika penyelamatan itu dilakukan mereka berusaha dengan sangat keras mengingat kejadiannya di malam hari serta jurangnya yang cukup dalam dan terjal. Sampai akhirnya mereka berhasil menyelamatkan korban yang tersisa tetapi ada satu korban lagi yang tertinggal dan ternyata korban tersebut adalah orang yang sudah menyelamatkan para penumpang yang lainnya. Alhasil tim damkar kembali melakukan penyelamatan dan berhasil menemukan korban tersebut. Mengetahui kondisinya yang sangat parah membuat Sukin harus segera turun ke jurang ditemani oleh Songyan untuk melakukan penanganan pertama. Sukin pun melakukan penanganan pertama yang membuat korban yang sudah parah itu pun tersadar. Penyelamatan pun berlangsung sampai pagi hari, para korban pun telah dibawa ke rumah sakit. Dan selesai sudah tim damkar dan tim medis menjalankan misinya yang kali ini sangat melelahkan. Songyan memuji keberanian Sukin, lalu salah seorang tim damkar meminta Songyan untuk berfoto bersama dan Sukinlah yang mengabadikan momen tersebut. Mereka terlihat sangat bahagia dan bangga dengan profesi yang mereka geluti, karena damkar bukanlah profesi biasa, mereka bahkan rela mempertaruhnya nyawa demi menyelamatkan nyawa dan sudah pasti mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sukin juga sangat terpukau dengan keberanian dan ketampanan Songyan. Kemudian di kantor damkar mereka kedatangan wartawan. Wartawan tersebut ingin mengetahui perihal penyelamatan yang dilakukan tim damkar. Saat itu Li Meng meminta Songyan untuk berbicara namun Songyan malah menunjuk Sukin karena Songyan merasa berkat tim medislah para korban berhasil diselamatkan lalu tak disangka tersebar sebuah video yang mengatakan jika Cheng Yu orang yang berkorban menyelamatkan korban yang lainnya ternyata ia adalah orang yang jahat karena ia menipu banyak wanita. Hal tersebut secara bersamaan menjadi trending topik berbarengan dengan penyelamatan yang dilakukan tim medis dan tim damkar. Tak hanya itu secara tak sengaja Sukin malah melihat kebersamaan Li Meng dan Songyan. Hal itu langsung membuat Sukin terlihat cemburu. Dengan jahilnya Songyan yang sudah mengetahui jika Sukin cemburu malah semakin menambah rasa cemburu Sukin dengan mengatakan jika suatu hari nanti ia bisa saja meninggalkannya, jatuh cinta dengan wanita lain, menikah dan mempunyai anak. Mendengar hal itu tentu saja membuat Sukin merasa sedih. Di rumah sakit Sukin dan Si Jia melihat seorang anak kecil yang sangat berterima kasih kepada Cheng Yu karena pertolongannya. Di satu sisi Cheng Yu juga harus berurusan dengan polisi karena kasus kejahatannya. Sukin juga bertemu wanita yang ternyata juga ditipu oleh Cheng Yu padahal ia sudah setia kepadanya. Mendengar hal itu membuat Sukin memberi pemahaman kepada wanita tersebut jika kejahatan dan kebaikan bisa berjalan beriringan. Di sisi lain Jiang Yu dan Li Meng sedang menyelidiki kebakaran di suatu gedung, namun mereka menemukan beberapa kejanggalan. Pemilik tempat tersebut juga bersikap sangat aneh dan mencurigakan. Benar saja, kebakaran gedung tersebut memang sengaja dilakukan. Bahkan pemilik tempat itu mengutus beberapa preman karena ia tidak mau penyebab kebakaran tersebut terbongkar. Pemilik tempat tersebut memaksa tim damkar untuk menerbitkan sertifikat kecelakaan. Ia pun mengusir tim damkar untuk keluar dan meninggalkan bukti yang telah mereka dapatkan, alhasil perkelahian pun tak terhindarkan, beruntung Songyan dan beberapa anggotanya membantu mereka semua. Tak berselang lama pihak kepolisian pun datang. Beberapa preman pun berhasil diringkus. Lagi-lagi pemilik tempat tersebut tetap tidak kapok, ia masih berusaha merayu Songyan dan Jiang Yu, namun mereka tetap pada pendiriannya dan tak goyah sama sekali. Kemudian Sukin dan para perawat memberikan pengobatan kepada para korban yang terluka termasuk juga para preman, namun ada seorang preman yang membuat Sukin menjadi kesal tetapi Sukin berani melawannya dengan santai. Melihat hal itu membuat Songyan kagum dengan Sukin, tetapi Songyan tetap melarang Sukin bersikap seperti itu.
Kemudian Jiang Yu terlihat sedang berbicara dengan Sukin, mereka terlihat sangat akrab, hal itu sampai membuat Songyan terlihat sangat cemburu. Ketika mereka semua bersiap pulang lagi-lagi pemilik tempat tersebut memperlihatkan kekesalannya, alhasil Songyan pun membalas dengan mencemoohnya. Keesokan harinya Songyan, Jiang Yu dan Limeng menghadap pada Kapten Satgas. Di sana Songyan dan Jiang Yu langsung mengakui kesalahan mereka karena sudah melakukan perlawanan di lokasi kebakaran yang mereka selidiki. Namun ternyata Kapten Satgas malah ingin memberikan mereka hadiah karena apa yang sudah mereka lakukan, walaupun ada beberapa hal yang membuat kantor pusat mendapat teguran. Kapten Satgas pun langsung memberikan hadiah tersebut. Songyan pun dengan sikap menerimanya. Setelah itu Jiang Yu mengatakan jika ia merasa Sukin menyukai seseorang dan ia langsung berpura-pura jika orang yang disukai Sukin itu adalah dirinya. Bahkan Jiang Yu tanpa segan mengatakan jika ia akan mengejar Sukin karena ia juga sangat menyukainya. Mendengar hal itu membuat Songyan merasa sangat kesal, hingga kemudian ia mengakui jika ia sangat menyukai Sukin. Mendengar pengakuan tersebut membuat Jiang Yu langsung tertawa karena tujuannya memang seperti itu, untuk memancing pengakuan jujur Songyan terhadap Sukin. Alhasil Songyan langsung menendang Jiang Yu dan merasa geram dengan apa yang Jiang Yu katakan. Di malam hari Jiang Yu sedang tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan mental para anggota Damkar karena mereka yang merasa sangat bersalah sebab perkelahian yang terjadi. Mereka merasa sangat tidak berguna sampai membuat Jiang Yu harus berkorban. Sebenarnya Jiang Yu sudah meminta pendapat Songyan, namun tanpa sadar Jiang Yu terus berbicara seorang diri sampai membuat Songyan merasa heran, akan tetapi Songyan juga tetap menyemangati Jiang Yu. Hubungan Jiang Yu dan Songyan memang terlihat sangat unik. Keesokan harinya Songyan dan Jiang Yu mengajak beberapa anggota Damkar untuk pergi ke kantor polisi. Di sana mereka bertemu dengan para preman yang sudah ditahan, namun preman tersebut masih tetap berlagak sok hebat sampai akhirnya seorang polisi memberitahu hukuman yang akan mereka terima. Mendengar hal itu barulah para preman tersebut terkejut dan langsung meminta maaf kepada para anggota Damkar. Saat itu Jiang Yu, Sukin dan dua anggota Damkar sedang duduk santai sambil memberi makan kucing. Jiang Yu dan Sukin terlihat begitu dekat. Tak lama setelah itu secara diam-diam Songyan sudah ada di sana dan langsung mengejutkan mereka. Songyan memang benar-benar terlihat sangat cemburu. Setelah itu Jiang Yu sedang merasa pusing karena harus mengatur shift para anggota. Ia pun meminta bantuan pada Songyan, namun Songyan menolaknya. Tak berselang lama Sukin juga ada di sana. Sukin tidak sadar jika ia meminum minuman Songyan. Jiang Yu pun tertawa saat melihat tingkah mereka berdua. Lalu mereka juga membicarakan perihal para anggota Damkar yang harus bertemu dengan keluarganya, tetapi ada beberapa kendala yang tidak bisa dilakukan. Namun tiba-tiba Sukin memiliki sebuah ide yang bisa saja mereka lakukan tanpa mengeluarkan banyak biaya. Beberapa hari kemudian para anggota Damkar diajak untuk makan bersama. Namun kali ini menu makanan mereka ada yang berbeda karena mereka bisa merasakan makanan yang dibuat dan dikirim langsung oleh keluarga mereka masing-masing. Ternyata itulah cara Jiang Yu, Songyan dan Sukin membuat para anggota merasakan kehangatan keluarga mereka. Bahkan mereka juga memberikan rekaman video untuk menambah kehangatan tersebut sampai membuat mereka merasa sangat sedih dan terharu. Sukin dan Songyan sangat bahagia melihat reaksi mereka semua. Songyan juga mulai banyak berbicara kepada Sukin. Ia juga mengatakan bahwa Sukin bukanlah orang yang cuek dan tanpa emosi, bahkan ia masih ingat betapa hangatnya Sukin waktu itu yang membuat Sukin senang dan tersipu malu. Setelah itu tim Damkar kembali menjalankan tugasnya. Kali ini mereka kembali berhasil melakukan penyelamatan. Setelah pemeriksaan yang dilakukan tim medis, ternyata korban tersebut mengidap suatu penyakit, namun ia menolak melakukan pengobatan intensif ke rumah sakit. Bahkan ia malah mengusir tim medis dari rumahnya. Sampai akhirnya ia tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, korban tersebut langsung diberikan perawatan terbaik.
Sukin juga menemui direktur untuk membicarakan penyakit dari korban tersebut, bahkan Sukin juga sudah memberikan diagnosanya tapi pihak keluarga malah meragukan dan menyalahkan Sukin sampai akhirnya Songyan langsung memberikan pembelaan kepada Sukin serta menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya. Awak media serta keluarga sang korban terdiam mendengar penjelasan dari Songyan tersebut. Limeng pun merasa heran dengan apa yang Songyan lakukan. Lalu ketika pemeriksaan dilakukan kondisi korban sudah sangat kritis. Namun direktur membenarkan diagnosa yang Sukin berikan. Setelah operasi selesai Sukin langsung menemui keluarga korban dan memberikan kabar baik perihal kondisi korban. Saat itulah keluarga korban baru menyadari betapa baiknya Sukin. Bahkan mereka juga merasa sangat bersalah atas sikap mereka kepada Sukin, namun Songyan meyakinkan mereka jika Sukin bukanlah orang yang pendendam. Kemudian Sukin sudah kembali ke kantor damkar namun ia sedang bersiap untuk pergi. Saat itu langkah kaki Sukin terhenti karena Songyan memanggilnya. Ternyata Songyan memberikan Sukin sebuah hadiah dan hadiah tersebut adalah akuarium kecil yang sudah berisi ikan. Alhasil Sukin juga berniat memberikan hadiah untuk Songyan. Saat itu Songyan kembali mengingat kenangan masa lalu saat bersama Sukin sampai dirinya tersenyum sendiri. Di malam hari Songyan mendapati akuarium yang berisikan kura-kura dan selembar surat, ternyata itu adalah hadiah pemberian Sukin. Dengan jahilnya Songyan malah mengirim foto Xiaomeng anjing peliharaannya yang terlihat seolah-olah akan memakan kura-kura pemberian Sukin tersebut. Mengetahui hal itu membuat Sukin merasa sangat kesal padahal Songyan tidak benar-benar ingin melakukannya. Keesokan harinya Yan Chen menghubungi Sukin karena ia ingin mengajak Sukin berbelanja beberapa makanan di swalayan. Akhirnya mereka pergi bersama namun tak disangka Songyan dan Yan Chi juga ada di sana dan mereka pun bertemu. Lagi-lagi tatapan Yan Chen pada Songyan terlihat sangat mengerikan. Hubungan mereka memanglah sangat tidak baik. Bahkan Yan Chen tidak segan-segan merendahkan Songyan. Ia pun meminta kepada Songyan untuk tidak terlalu membatasi kebebasan pribadi Sukin dengan dalih aturan, walaupun secara tidak langsung situasi itu membuat Sukin jadi tidak enak hati. Kemudian Songyan meminta Sukin untuk kembali ke kantor karena waktu belanja sudah habis. Kali ini sepertinya Sukin menuruti perkataan Songyan daripada kakaknya Yan Chen yang terus saja menahan dirinya. Kemudian Sukin menerima telepon dari ibunya. Ibunya mempertanyakan kenapa Sukin tidak memberitahunya jika ia telah bekerja di kantor damkar. Lalu ibunya minta agar Sukin segera pulang karena ia sudah mengatur kencan buta untuknya. Dan Sukin sama sekali tidak bisa membantah apa yang sudah diatur oleh ibunya. Saat pulang ke rumah Yan Chen dimarahi oleh ibunya karena telah ikut juga berbohong mengenai Sukin yang telah bekerja di kantor damkar. Merasa tak senang ibu Sukin pun langsung menelpon direktur rumah sakit untuk mempertanyakan hal tersebut. Keesokan harinya Jiang Yu mendapatkan informasi jika tim medis akan berhenti menjalankan tugasnya. Ia bisa langsung menebak jika hal tersebut dilakukan oleh ibu Sukin karena Jiang Yu juga menyadari betapa kejamnya ibu Sukin. Beberapa hari kemudian ibu Sukin bertemu dengan Songyan. Songyan terlihat memang tidak menyukai ibu Sukin bahkan ia sama sekali tidak bersikap sopan padanya. Sikap ibu Sukin memang sangat menyebalkan karena ia terlalu menganggap remeh seseorang yang berbeda kelas dengan dirinya. Namun Songyan kali ini sudah berani berbicara dengan lantang kepadanya walaupun Songyan harus menahan amarahnya. Di kantor damkar para anggota damkar sedang melakukan latihan namun beberapa tim medis penasaran dan ingin mencobanya, tetapi mereka malah menyemprotkan air ke arah Sukin. Sontak saja Sukin menjadi basah kuyup. Mengetahui hal itu Songyan pun tak mempersalahkannya, ia bahkan memberi baju dan menemani Sukin untuk mengganti pakaiannya. Tak hanya itu Songyan juga membantu menyisir dan mengeringkan rambut Sukin. Situasi itu membuat Sukin teringat masa lalu mereka yang sangat indah. Saat itu Sukin juga menanyakan perihal apa yang sudah Songyan lewati selama 10 tahun terakhir selepas mereka berdua putus. Namun Songyan tidak ingin memberitahunya karena tidak ada hubungannya dengan kepergian Sukin. Sampai akhirnya Sukin mempertanyakan bagaimana jika mereka berada di jalan buntu karena tidak ada kejelasan perihal bagaimana hubungan mereka ke depannya. Hal itu membuat Songyan mempertegas jika lebih baik mereka tidak lagi bertemu.
Dengan berat hati Sukin pun menerima keputusan Songyan itu. Walaupun keputusan yang Songyan buat tidak seperti apa yang ia inginkan. Di malam hari sedang berlangsung acara makan malam perpisahan tim medis. Songyan sempat tidak ingin bergabung namun Jiang Yu memaksanya. Di meja makan itu para tim medis dan tim damkar pun bergabung. Mereka pun saling berbincang sampai akhirnya suasana berubah karena Sukin yang tak sengaja menganggap remeh pekerjaan tim damkar dengan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menganggap diri mereka sebagai pahlawan, dan tidak ada pekerjaan yang seharusnya sangat dihormati. Pada intinya itu hanyalah sebuah pekerjaan dan tidak perlu menganggapnya sebuah hal yang suci. Mendengar hal itu membuat Songyan sangat marah dan ia langsung pergi keluar dan Sukin pun mengikutinya. Di lapangan Songyan meluapkan amarah dan kekecewaannya pada Sukin karena anggapan Sukin perihal perjuangan yang sudah tim damkar lakukan. Namun Sukin terus membela diri jika ia tidak bermaksud seperti itu tetapi Songyan sudah tidak menerima penjelasan apapun. Ia hanya berpikir jika Sukin selalu menganggap orang lain bodoh bahkan bagi orang-orang yang mencintai profesi mereka akan dianggap suatu hal yang konyol oleh Sukin. Hal tersebut membuat Songyan benar-benar meninggalkan Sukin dan memberikan ucapan selamat tinggal untuk Sukin. Hal itu membuat Sukin merasa terpukul, apalagi Songyan hanya salah paham dengan perkataannya. Sukin juga terus memandangi seragam Songyan sembari mengingat perjuangan yang Songyan lakukan. Sukin juga menaiki mobil damkar. Di sana ia menemukan korek api milik Songyan yang dulu pernah ia berikan. Sukin seperti tidak menyangka jika Songyan masih menyimpan benda pemberiannya itu. Kemudian tim medis berpamitan dan bersiap untuk pergi. Sukin juga meminta tolong pada Jiang Yu untuk mewakilkan dirinya meminta maaf pada tim damkar atas perkataan yang sudah ia lontarkan. Saat itu Songyan benar-benar tidak ada di sana. Ia hanya melihat kepergian tim medis dari jendela kamarnya.